Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Pace Ebene. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Melalui bacaan-bacaan pada hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan untuk selalu membuka hati dan mau mengubah diri menjadi genisah yang baru. Pada bacaan pertama dikisahkan pemberian hukum oleh Allah kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah diberikan suatu hukum yang berisikan tentang aturan berelasi dengan Allah, kemudian bagaimana juga berelasi dengan sesama manusia. Hukum yang Allah berikan tentunya tidak mau membatasi kebebasan manusia, tetapi sebagai jalan untuk mengasihi dan menghormati Allah dan sesama manusia. Hukum itu juga membantu manusia untuk semakin aktif, bukannya semakin pasif, dalam membalas cinta Allah serta membangun kehidupan yang harmonis bersama manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan hukum atau aturan yang membatasi kebebasan kita sebagai manusia. Kita sering menganggap tidak wajib untuk menjalankan, atau bahkan sering melihatnya sebagai penghambat. Sikap ini muncul karena kesadaran kita masih rendah dan tidak melihat apa tujuan dari hukum tersebut. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk membawa ke arah yang positif dan membantu kita semakin berkualitas. Sebagai contoh, jika kita mentaati aturan yang ada dalam gereja, kita tentunya semakin teruji dan semakin berkualitas sebagai anggota gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam Injil Yohanes yang kita dengarkan hari ini membantu kita semakin menghayati masa Prapaskah atau masa pertobatan ini. Yesus menegaskan
bahwa kenisah sebagai tempat ibadah harus dibersihkan dari sifat jual beli dan perdagangan. Jika kita lihat dari sisi manusiawi kita, mungkin sikap yang ditunjukkan Yesus tentunya sangat keras dan kasar, serta tidak menghargai orang yang berusaha mencari nafkah. Hal yang memicu kemarahan Yesus ialah bahwa para pedagang tidak menghargai bait Allah yang adalah tempat Allah sendiri. Kemudian, pasar kerap kali menjadi medan bagi para penipu untuk melancarkan aksinya. Yesus mau menegaskan bahwa bait Allah harus bersih dan jauh dari hal-hal yang memicu keberdosaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa hal yang baik yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam masa Prapaskah ini, kita hendaknya membersihkan diri kita masing-masing, membangun diri untuk mempunyai keterbukaan kepada Roh Allah yang akan menjadikan kita menjadi kenisah baru. Sikap acuh tak acuh dalam membangun hubungan dengan Allah harus dirobohkan. Dengan jalan demikian, kita semakin aktif dalam mengabdi Allah dan semakin mengerti bahwa Allah harus lebih diabdi. Pesan yang disampaikan pada Minggu Prapaskah ketiga ini mengingatkan kita juga akan kelemahan manusia yang memiliki tubuh jasmani sehingga mudah melupakan kebenaran sejati. Kehadiran Allah sebagai pribadi pada kemanusiaan adalah asas dasar segala-galanya bagi manusia. Tetapi hal itu tidak dilihat oleh mata tubuh manusia. Kehadiran Allah sebagai pribadi itu menyucikan. Kenisah adalah mengganti kemah suci. Kenisah juga disebut bait Allah, bait suci, karena disucikan Allah, kehadiran pribadi Allah. Rasul Paulus dalam pewartaannya berani menghadapi risiko, sebab yang dilakukan adalah hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita juga diajak untuk meninggalkan hal-hal buruk dalam diri kita. Pembersihan bait Allah dapat kita terjemahkan secara rohani akan pembersihan hati dan diri kita. Semoga lewat bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini membawa kita semakin membersihkan diri, agar kita juga menjadi kenisah yang betul-betul baru dan bersih. Kita harus ingat bahwa kita ini adalah kenisah Allah. Kenisah Allah harus bersih dan baru. Kenisah itu adalah hati kita. Kesempatan besar bagi kita dalam masa Prapaskah ini untuk semakin menjadi kenisah tempat Allah berdiam. Semoga amin. Pace e bene.